Hadirin yang berbahagia, sambutan perwakilan dunia usaha dunia industri oleh Bapak Muhammad Iqbal Sarjana Hukum. Beliau adalah HRD PT Sebastian Jaya Metal Cikarang, Bekasi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Taman. Kemudian yang saya hormati juga jajaran guru SMK PGRI 1 Taman. Kemudian juga yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan PGRI Kabupaten Pemalang. Saya bangga pada siang hari ini bisa hadir di tengah-tengah forum yang menurut saya luar biasa dan membanggakan buat saya dari PT Sebastian Jaya Metal. Karena saya bekerja sama dengan SMK PGRI 1 Taman, seingat saya sudah sekitar 6 tahun. Kami dari perusahaan di Cikarang dulu tahun 2017 pertama kali datang ke Pemalang ini. Kami ketemu dengan Pak Agus, Pak yang lain-lain ya, guru-guru di SMK PGRI 1 Taman, dan alhamdulillah kerjasama kami berjalan sudah 6 tahun dan banyak hal yang kemudian bisa dikaryakan dari kerjasama yang 6 tahun ini. Nah, pada siang hari ini saya ucapkan selamat kepada alumni atau alumnus SMK PGRI 1 Taman. Tepuk tangan. Jadi sebelumnya saya perkenalkan bahwa PT Sebastian Jaya Metal ini adalah perusahaan yang bergerak di produksi spare part otomotif. Kami produksi spare part yang berbahan dari metal. Mungkin kalau adik-adik mendengar PT Sebastian Jaya Metal, wah ini kayak grup musik, ada metal-metalnya gitu ya. Sebenarnya memang tadi disebutkan oleh Bapak pengurus yayasan, di industri otomotif itu memang ada 3 bahan utama yang digunakan untuk membuat barang atau memproduksi barang. Yang pertama bahan metal, yang kedua bahan plastik, yang ketiga bahan rubber atau karet, seperti itu. Nah, kebetulan kami di PT Sebastian Jaya Metal fokus di produksi spare part yang berbahan metal, yang berbahan besi, seperti itu. Nah, bahan besi itu untuk prosesnya diproduksi dengan cara stamping. Stamping itu asal katanya dari stempel. Kalau adik-adik belum mengerti, stempel, jadi ditumbuk. Bahan besi atau metal itu ditumbuk sehingga kemudian membentuk sekian spare part yang sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Nah, baru dari masing-masing spare part yang berbahan besi disatukan dengan cara di welding atau dilas, seperti itu. Intinya begitu, perusahaan kami sederhana sekali prosesnya, stamping dan welding, ditumbuk dan dilas, sudah itu saja, sederhana sekali. Tapi memang prosesnya sangat rumit. Makanya kemudian kami membutuhkan tenaga kerja, kami membutuhkan kandidat yang kami rekrut dari sekolah-sekolah yang memang sudah memberikan pelajaran, sudah memberikan materi tentang proses di kendaraan atau otomotif, kemudian jurusan permesinan sama jurusan pengelasan. 3 jurusan itu yang banyak kemudian kami rekrut di SMK PGRI 1 Taman. Dan kebetulan sebenarnya besok hari Jumat kami mau rekrutmen di SMK PGRI 1 Taman, karena kebetulan hari ini bertepatan dengan acara kelulusan. Jadi sepertinya fokus dari BKK SMK PGRI 1 Pemalang kurang pas, akhirnya kemudian kami undur. Di minggu depan hari Jumat kami tes di SMK PGRI 1 Taman untuk operator di PT Sebastian Jaya Metal. Rencananya kami 250 orang yang kami rekrut.
Seperti itu. Nah, dunia industri bagi kami PT Sebastian Jaya Metal, lembaga pendidikan itu adalah hulu, sumber dari semua tenaga kerja di perusahaan, itu sekolah. Makanya setiap ada kegiatan sekolah yang itu nanti efeknya kepada kebaikan hasil dari lulusan, saya pastikan akan memberikan kontribusi yang besar di dalam kegiatan itu. Dari Pak Agus kemarin menyampaikan, kira-kira bisa nggak Pak Iqbal datang pada waktu kelulusan? Saya pastikan akan bisa, karena saya memang berkepentingan besar. Semakin banyak lulusan berkualitas dari sekolah, semakin mudah saya mendapatkan tenaga kerja yang qualified, seperti itu. Makanya setiap kali ada kegiatan dari sekolah, kira-kira membutuhkan uluran dari dunia usaha, kecuali kalau dana ya Pak. Kalau dana saya juga agak terbatas, tapi kalau di luar itu saya pastikan akan hadir, saya pastikan akan membantu, karena semakin baik sekolah, semakin juga mudah proses saya dalam merekrut tenaga kerja yang berkualitas, seperti itu. Nah, termasuk juga lembaga pendidikan yang saat ini mulai digaungkan, Merdeka Belajar ya. Bagi saya itu menarik, bagi saya itu bagus. Kenapa? Karena memang sebenarnya Merdeka Belajar itu yang pertama menghilangkan ranking di sekolah. Itu bagi saya menarik. Kenapa? Karena memang nanti pada waktu kita di dunia industri atau di dunia kerja, ranking itu tidak ada. Kompetisi itu bisa saya katakan tidak ada. Kenapa? Karena yang ada di dunia industri itu adalah kerjasama. Perusahaan itu kalau di bahasa Inggris namanya corporation, asal katanya dari corporate. Artinya apa? Kerjasama. Kerjasama itu bukan berkompetisi, kerjasama itu bahu-membahu, saling membantu untuk menetapkan tujuan yang satu, menetapkan tujuan yang sama antara satu kelompok. Seperti itu. Makanya pada waktu kemarin saya mendengar konsep belajar merdeka, saya sangat setuju. Karena harusnya kompetisi itu cukup pada waktu lomba saja. Misalkan hari ini pun saya melihat, yang menang lomba tadi pada waktu di depan hanya ada 5 orang. Jumlah kelulusan hari ini 600 lebih. Artinya kompetisi itu hanya bisa menghasilkan 5 orang. Padahal dalam dunia nyata, kita nggak mungkin bekerja sama hanya 5 orang. Kita harus bekerja sama semuanya. Bahkan untuk acara hari ini pun dibutuhkan kerjasama semua guru di SMK PGRI 1 Pemalang, semua alumni tahun 2023, kemudian juga ada dari mungkin murid-murid kelas 11 sama kelas 10 yang ada yang nyanyi, ada yang menari, ada yang paduan suara, ada yang juga menyiapkan konsumsi dari pihak luar, catering, itu semua kerjasama. Akhirnya acara hari ini berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, butuh kerjasama. Dunia industri pun seperti itu, yang dibutuhkan adalah kerjasama. Yang dibutuhkan adalah bahu-membahu untuk bekerja sama. Artinya kalau hari ini 600 lebih siswa alumni SMK PGRI Taman yang mohon maaf kalau dikatakan tidak mendapatkan panggung untuk di atas, tapi sebenarnya nanti Anda-Anda yang akan menggerakkan roda ekonomi bangsa Indonesia. Yang akan menggerakkan roda ekonomi adalah 99% tersebut yang tidak ada di panggung depan ini. Artinya apa? Jangan merasa rendah diri. Ketika Anda tidak berprestasi nggak masalah, biasa saja. Saya pun dulu juga tidak berprestasi. Saya pada waktu kuliah dulu 8 tahun saya kuliah. Hampir kena DO. Tapi bukan berarti kemudian saya berkuliah dengan santai-santai, tidak.
Bukan berarti kemudian saya kuliah tanpa tujuan, tidak. Saya dulu kuliah 8 semester, teori habis. Setelah teori habis, saya keluar dari kampus, saya bekerja. Saya cari apa saja yang bisa menghasilkan uang. Untuk apa? Untuk bisa saya menyambung hidup. Karena saya termasuk dulu golongan orang yang tidak mampu. Orang tua saya memberi uang saku untuk kuliah itu sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan tidak cukup. Tapi dari situ saya banyak belajar, dari situ saya banyak mendapatkan ilmu bahwa sebenarnya kompetisi kita itu bukan dengan orang lain. Kompetisi kita itu dengan diri sendiri, dengan ego kita. Kalau Anda bisa mengalahkan rasa malas Anda bisa mengalahkan rasa mager ya bahasa anak sekarang, malas gerak. Disitulah harusnya kompetisi dilakukan oleh adik-adik. Artinya Anda yang tidak berada di panggung hari ini, yang 630 lebih itu, berkompetisilah dengan diri sendiri, berkompetisilah dengan ego Anda. Saya yakin Anda pasti akan berhasil. Ya, jadi kalau saya mengevaluasi saat ini, situasi kita itu beda jauh dengan tahun-tahun, mungkin 100 tahun yang lalu. Pasca pandemi kemarin, situasi kita berbeda jauh. Kalau 100 tahun yang lalu, umat manusia itu berkejar-kejaran untuk bisa mengatasi kelaparan. Anda mungkin bisa mungkin yang generasi tahun 80-90 pernah mendengar lagunya Iwan Fals yang Ethiopia. Mungkin kalau generasi tahun 2010 ke atas agak jarang mendengarkan lagunya Iwan Fals. Tahun 90-80 dulu ada lagu namanya Ethiopia. Itu lagu tentang bagaimana masyarakat Ethiopia sengsara untuk mengatasi kelaparan. Kelaparan tahun 80-70 itu menjadi agenda utama umat manusia untuk segera diselesaikan. Tapi hari ini saya bisa pastikan seluruh masyarakat Indonesia nggak ada yang kelaparan. Kalau ada yang stunting, gizi buruk bagi bayi, itu mungkin karena ada ketidakberesan di keluarga atau orang tuanya. Tapi kalau normal orang tua, keluarganya normal, bisa dipastikan tidak ada kejadian gizi buruk, apalagi kelaparan. Kalau di program pemerintah ada PKH, ada dana desa yang semuanya itu salah satunya juga untuk mengatasi gizi buruk. Artinya apa? Kita sudah tidak berperang dengan kelaparan. Ya. Nah, yang kedua, beberapa puluh tahun yang lalu agenda kita adalah bagaimana menyelesaikan peperangan. Saat ini kita masih ada perang di Timur Tengah, tapi angka kematiannya tidak signifikan. Lebih banyak angka kematian adik-adik yang di jalan raya naik motor nggak pakai helm, bener nggak? Artinya jumlah kematian karena perang itu sudah turun jauh. Yang ketiga, agenda umat manusia dulu itu adalah melawan infeksi. Kita tahu tahun 2019 kemarin, 2020 kita ada COVID-19 ya. Saya merasakan betul bagaimana COVID itu, karena pada waktu itu saya ada di Cikarang, saya meliburkan perusahaan selama 4 bulan. Tapi setelah tahun 2023, kesimpulan dari COVID-19 itu tidak signifikan. Kenapa? Tahun 1920 dulu ada namanya flu Spanyol. 1920 ya, ada flu Spanyol. Itu korban jiwanya sebanyak 8 juta penduduk bumi. 8 juta tahun 1920 itu 15% dari penduduk bumi. Artinya kita pada waktu tahun 1920 itu berperang melawan infeksi, melawan flu Spanyol. 15 penduduk bumi menjadi korban dari flu Spanyol. Tahun 2020
kemarin COVID-19, korban dari COVID itu 16 juta. Tapi jumlah penduduk bumi itu 8 miliar. Artinya COVID itu hanya mengorbankan manusia itu sebanyak 0,2% penduduk bumi. Bandingkan dengan 100 tahun yang lalu, yang 15% dari penduduk bumi, COVID-19 itu nggak ada apa-apanya. Dan kecepatan kita dalam memproduksi vaksin yang kemudian bisa mengebalkan stamina itu sangat luar biasa. Artinya agenda 100 tahun yang lalu kita kelaparan, peperangan, infeksi, itu hampir sekarang sudah kita selesaikan semua. Dulu demam berdarah itu sangat berbahaya. Sekarang orang demam berdarah berobat paling 10-15 hari sudah sembuh. Seperti itu. Nah, saat ini agenda umat manusia itu apa? Salah satunya ya, agenda umat manusia saat ini adalah mengejar kebahagiaan. Adik-adik ini hampir tiap minggu pasti healing, bener nggak? Sabtu sore pasti sudah pada bingung, healing mau kemana, jalan-jalan mau kemana. Itu mencari kebahagiaan. Beda dengan generasi orang tua Anda tahun 80, tahun 70 atau tahun 60-an. Itu nggak pernah mengejar jalan-jalan. Bisa makan saja sudah alhamdulillah. Jadi memang beda generasi. Saat ini kita itu sudah mengejar bukan lagi kesejahteraan, bukan lagi bagaimana caranya bisa makan, tapi mengejar bagaimana kita bisa bahagia. Jalan-jalan setiap minggu nggak apa-apa, toh uang ada. Kalaupun misalkan uang nggak ada, banyak tempat gratis yang bisa kita gunakan. Itu yang pertama. Kita itu saat ini mengejar kebahagiaan. Yang kedua, kita itu mengejar kecepatan. Saya membayangkan kemarin pada waktu mudik Lebaran tahun 2023, perjalanan saya dari Cikarang ke Bojonegoro itu hanya 12 jam. Dulu saya mengevaluasi 20 tahun yang lalu, kakak saya ketika awal merantau ke Jakarta, untuk pulang mudik dari Jakarta ke Bojonegoro itu bisa 32 jam. Artinya kita itu semakin cepat, pengennya selalu cepat. Kirim WA kalau misalkan melingkar-lingkar itu sudah stres, pengennya cepet centang 2, kalau bisa segera centang biru, artinya sudah dibaca, kita pengen cepet ya. Yang ketiga, selain kebahagiaan, kecepatan, umat manusia saat ini mulai mengejar keabadian. Meskipun ini masih sesuatu yang sangat jauh dari nalar manusia, tapi sudah mulai diupayakan. Bagaimana kesadaran manusia itu kemudian bisa diupload ke dalam artificial intelligence, itu sudah mulai dilaksanakan, sudah mulai dikerjakan oleh peneliti. Makanya kemudian pada waktu kemudian kita flashback dengan kurikulum Merdeka Belajar ya, saya menjadi tertarik. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan kita itu tidak berkompetisi. Kita itu tidak perlu menjatuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah kerjasama. Yang kita butuhkan adalah kolaborasi. Nah, di sisi inilah masyarakat kita, bangsa kita masih banyak sekali kelemahan. Ada istilahnya swarm intelligence. Swarm intelligence itu adalah kalau di istilah biologi, swarm intelligence itu kecerdasan berkelompok. Jadi kalau Anda melihat burung burung terbang itu kan pasti membentuk formasi V, ya. Ketika burung terbang dengan formasi V, yang melawan angin, yang melawan udara itu hanya yang di depan, yang di samping-samping tidak. Nah, ketika membentuk formasi V, mereka bisa terbang 60% lebih jauh. Ini swarm intelligence.
kecerdasan berkelompok di hewan. Di semut itu juga ada. Semut itu kalau jalan pasti berbaris. Nggak ada ceritanya semut berjalan kemudian awut-awutan, nggak teratur. Pasti berbaris. Itu swarm intelijen. Kecerdasan kelompok. Ketika semut ini kita ganggu, misalkan kita kasih air, kita siram pakai air, tidak lama setelah itu mereka akan kembali lagi, berjajar lagi, berkelompok lagi, berbaris lagi. Beda dengan manusia. Manusia itu sejatinya, kalau dari teori evolusi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ini saya dari bahasa ilmu ya. Teori evolusi manusia itu berasal dari simpanse atau hewan besar. Dan hewan besar itu tidak pernah berkelompok dalam jumlah besar. Hari ini kita berkelompok dalam jumlah besar 600 lebih, mungkin 1000 lebih. Bekerja sama membuat acara lulusan wisuda bagi SMK PGRI 1 Taman. Ini salah satu swarm intelijen. Tapi sekali lagi, kecerdasan berkelompok di manusia itu tidak sehebat organisme lain, entah itu semut tadi yang saya sampaikan. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu seperti serigala atau gerombolan hewan besar. Ketika ada 15 bergelombol menjadi 20, menjadi 30, akan memecah menjadi 2 kelompok. Ketika 20 memecah 2 kelompok, tumbuh lagi menjadi 40, memecah lagi, seperti itu. Kita tidak pernah memiliki kecerdasan bersama, dalam arti di DNA kita itu tidak ada kecerdasan untuk berkelompok, bekerja sama, berkolaborasi dalam satu grup yang sangat besar. Tidak ada. Nah, baru muncul kecerdasan sosial ketika kita mulai mengenal bahasa, ada simbol, ada perasaan yang sama-sama dipahami. Kita di sini simbolnya adalah SMK PGRI 1 Taman Pemalang. Ketika nanti di luar beda lagi, seperti itu. Nah, korelasinya apa dengan Merdeka Belajar? Korelasinya adalah yang kita butuhkan saat ini itu adalah lebih banyak kecerdasan kelompok, atau mungkin kalau di bahasa manusia kecerdasan sosial. Itu yang kita butuhkan. Kita masih ingat ya kejadian kemarin pada waktu di Stadion Kanjuruhan Malang, ya, pada waktu terjadi tragedi sepak bola di Malang. 90% korbannya itu bukan karena gas air mata, bukan karena peluru dari polisi, tapi lebih banyak karena ego, pengen cepat keluar, tidak baris, tidak teratur, tidak rajin. Itu yang menjadi masalah. Dan itu murni karena memang kecerdasan sosial kita rendah, mohon maaf. Kalau selama ini yang kita bangun itu adalah IQ, kecerdasan pribadi, selama ini kita tidak pernah membangun kecerdasan sosial. Bagaimana budaya antri, bagaimana budaya patuh terhadap aturan, bagaimana budaya menghargai orang lain, itu yang tidak pernah ada. Dan saya berharap dengan adanya program Merdeka Belajar itu mulai masuk ke dalam kurikulum sekolah kita. Karena kalau dikatakan Habibie itu sudah ada mulai tahun 80-an. Orang pintar Indonesia itu banyak. Tapi ketika kita bekerja sama menjadi sebuah kelompok besar, itu kita tidak pernah ada. Kita tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Maaf, kalau kemarin ada cerita SMK mobil asli Indonesia mau dibangun, orang-orang pintar yang membuat mobil itu banyak. Tapi sebuah kelompok, sebuah perusahaan yang bisa menghasilkan produk yang konsisten dengan kualitas yang bagus tidak pernah ada di Indonesia.
Artinya kita itu pintar secara pribadi, tapi pintar dalam kelompok kita belum bisa. Dan itu karena memang kita secara pendidikan tidak pernah diajarkan bagaimana bekerja di dalam kelompok, bagaimana beraktivitas bareng-bareng bersama-sama di dalam sebuah kelompok besar. Perusahaan saya perusahaan otomotif, jumlah karyawannya 3 shift 900 orang. Ini kelompok besar. Kalau kecerdasan sosialnya tidak dibangun mulai dari awal, akan susah untuk mengendalikan 900 orang, bisa bareng-bareng meskipun beda-beda pekerjaan. Ada yang jadi OB, cuma nyapu saja setiap hari, buatin minum buat orang yang mau rapat. Ada yang operator pegang mesin, ada yang maintenance kerjaannya benerin mesin, ada HRD yang tiap hari kerjaannya rekrut orang, ada marketing yang setiap hari harus ketemu dengan customer menawarkan produk-produknya, ada accounting yang setiap hari ngitung duitnya nggak tahu ada di mana. Ini kalau tidak ada kecerdasan sosial untuk bahu-membahu bekerja sama, mustahil bisa dilakukan. Nah, tugas lembaga pendidikan saat itu ini, bagaimana Merdeka Belajar mulai menghilangkan kompetisi. Oke, kompetisi tetap ada di lomba-lomba, tapi bagi 95% yang tidak ikut lomba, itu mulai benar-benar diajarkan bagaimana bekerja sama dengan baik dan bisa menjadi bagian di dalam sebuah institusi besar seperti perusahaan di tempat kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan SMK PGRI 1 Taman bisa lebih baik lagi dan bisa lebih berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.